Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan nikmatnya umur. Allah berikan kita nikmatnya kesehatan serta kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini, yang semoga Allah jadikan amal-amal kita di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah sampai akhir nanti, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, dengan sahabat, dengan teman-teman, maka tentu ini adalah sebuah nikmat pula yang wajib untuk kita syukuri, yaitu kita bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan teman yang membantu kita untuk urusan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat pula yang wajib untuk kita syukuri, yaitu memiliki teman-teman, sahabat, lingkungan yang mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Dan datang sebuah perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat beliau yang indah, ma u'tiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhin salih. Tidaklah seseorang diberikan nikmat setelah dia mendapatkan hidayah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara seagama, saudara yang soleh, teman sahabat yang soleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min ahihi falyatamassak bih. Maka jika engkau dapati salah seorang sahabatmu, temanmu, orang yang soleh, maka pegang erat tangannya, karena dia akan menjadi temanmu di dunia dan sahabatmu pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat, teman yang baik, teman yang soleh, bukan hanya senantiasa membenarkan kita ketika kita berbuat salah, tetapi teman yang baik, teman yang soleh senantiasa mengingatkan kita jika kita terjerumus pada sebuah kesalahan, mengingatkan kita jika kita alpa, kita kurang taat,
diingatkan oleh sahabat kita, maka bersyukurlah jamaah sekalian. Ada teman kita yang mengingatkan kita. Bapak, mengapa Anda lama tidak kelihatan sholat berjamaah? Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengingatkan kita jamaah sekalian. Maka sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, pegang erat tangannya, karena dia bisa jadi menjadi temanmu di dunia dan temanmu di akhirat kelak. Maka kita ambil sebuah faedah dari sebuah kisah yang diabadikan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 1968 di penomoran Fathul Bari dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan Abu Darda radhiyallahu an. Fazara Salman Aba Darda fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Maka sebagaimana seorang saudara yang dipersaudarakan dengan saudaranya yang lain, maka berkunjunglah, ziarahlah Salman ke rumah Abu Darda, dan ternyata dijumpai oleh istrinya yaitu Ummu Darda dalam keadaan Ummu Darda menggunakan pakaian yang kusut, pakaian yang tidak terawat. Maka kemudian Salman bertanya perihal keadaan saudaranya ini, karena dilihat tidak sebagaimana biasanya. Dilihat istri dari Ummu Darda pakaiannya tidak terawat, kusut. Kemudian faqala laha, Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, "Ma sa'nuk?" Mengapa keadaanmu seperti ini? Qalat, kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama dunia. Salman Al-Farisi datang bertandang ke rumah Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, berjumpa dengan Ummu Darda karena Abu Darda sedang keluar, dan ternyata dilihat Ummu Darda dalam kondisi pakaiannya kusut, tidak terawat. Maka bertanyalah Salman Al-Farisi, "Mengapa keadaanmu seperti ini dengan pakaian yang aku lihat seperti ini?" Maka Ummu Darda mengatakan, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak punya hajat dengan dunia." Maka kemudian datanglah faja'a Abu Darda. Datanglah Abu Darda dari urusannya di luar. Fasana'a lahu ta'aman. Kemudian dibuatkanlah makanan untuk Salman. Setelah selesai, faqala, maka Abu Darda berkata pada Salman, "Kul," makanlah. Dihidangkan makan oleh tuan rumah. Qala fa inni shaim. Abu Darda mengatakan, "Makanlah, saya sedang puasa." Jadi Abu Darda, sahibul baitnya, sedang berpuasa, puasa sunnah. Salman disuguhkan makanan sebagai tamu. Maka Salman mengatakan, "Ma ana biakil hatta ta'kul." Saya tidak mau makan kalau kamu tidak makan. Qala fa'akal, maka makanlah Abu Darda. Abu Darda membatalkan puasanya karena Salman tidak mau makan, kecuali saudaranya ini Abu Darda ikut makan pula. Falam makan al-lail dahaba Abu Darda yakum. Maka kemudian menginaplah Salman Al-Farisi radhiyallahu an di rumah Abu Darda radhiyallahu an. Maka ternyata di awal malam ketika tidur bangun, Abu Darda akan sholat malam. Qala nam, kata Salman, tidurlah. Jadi tuan rumahnya ini mau bangun di awal malam jamaah sekalian, mau sholat malam. Salman Al-Farisi tamunya mengatakan, tidurlah. Fanam, kemudian tidurlah Abu Darda. Summa dhahaba yakum, kemudian bangun kembali Abu Darda di tengah malam. Qala, kata Salman, nam, tidurlah. Tuan rumahnya disuruh tidur oleh tamunya.
Falamma kana min akhiril lail qala Salman kumil an fasallaya. Maka di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, Salman ketika melihat Abu Darda ingin sholat, maka dibangunkan, bangunlah, ini waktunya sholat. Maka sholatlah mereka berdua. Jadi untuk gambaran, Abu Darda itu bangun di awal malam, ingin sholat malam. Salman melarang, suruh tidur. Ketika tengah malam bangun, dilarang lagi, tidur lagi. Maka baru di malam terakhir sepertiga malam, maka Salman mengatakan bangunlah. Mereka kemudian berdua sholat. Setelah selesai sholat, faqala Salman kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya Rabbmu ada hak, dirimu ada hak, keluargamu ada hak, maka penuhilah, tunaikan masing-masing haknya. Ternyata jamaah sekalian, Abu Darda merasa tidak puas dengan apa yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi. Maka di pagi hari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah, kemudian menceritakan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1968. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faedah dari hadis yang kita bacakan di sore hari ini. Yang pertama adalah hadis ini mengandung faedah disyariatkan mempersaudarakan sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum kaum muslimin bersaudara dengan muslim yang lain. Orang muhajirin bersaudara dengan orang-orang ansor. Tapi Nabi secara khusus mempersaudarakan satu person dengan person yang lain untuk saling melengkapi, untuk saling mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Rasulullah mempersaudarakan Abu Darda Al-Ansari dengan Salman Al-Farisi untuk mereka saling memperhatikan keadaan mereka masing-masing. Sampai-sampai kata para alim ulama, saking dekatnya persaudaraan di kalangan mereka dan saking dekatnya hati mereka, sampai mereka di awal-awal Islam itu saling mewarisi. Jadi kalau ada orang Ansor yang kaya, ya muhajirin yang fakir, maka kalau yang Ansor meninggal, mereka mewarisi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Anfal ayat yang kedua untuk memansuh hukum di awal-awal persaudaraan ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kerabat memiliki hak waris lebih utama dan mereka lebih berhak dibanding dengan orang lain. Maka dimansuhlah hukum awal, yaitu mereka saling mewarisi di awal-awal persaudaraan. Yang kedua, hadis ini mengandung faedah jemaah sekalian. Dianjurkan untuk berziarah, bertandang ke rumah saudaranya sesama kaum muslimin dan bermalam di sana jika memang tidak memberatkan tuan rumah. Maka sebagaimana yang dipersaudarakan oleh Salman dengan Abu Darda oleh Rasulullah SAW, maka mereka saling berkunjung. Dan suatu ketika Salman Al-Farisi bertandang ke rumah Abu Darda, dan ketika melihat istrinya kok dalam keadaan pakaian kumal, tidak rapi, tidak sebagaimana biasa, maka Salman berinisiatif untuk menginap malam itu di rumah Abu Darda untuk mengetahui apa yang terjadi dengan keadaan istrinya Ummu Darda tadi. Maka kemudian Salman bertanya kepada Ummu Darda, mengapa pakaianmu seperti ini? Keadaanmu mengapa seperti ini? Maka jawaban dari Ummu Darda adalah, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama dunia.
sebagai bentuk kinayah ya. Dengan cerdasnya Ummu Darda menyampaikan perihal keadaan Abu Darda kepada saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang ketiga, faedah hadis ini kata para ulama adalah bolehnya berbincang dengan wanita non mahram jika memang ada hajat dan lepas dari fitnah. Jika lepas dari fitnah dan memang ada hajat, maka diperbolehkan. Dan tentu melihat kedekatan Salman dengan Abu Darda, maka perbincangan ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena Salman melihat pada keluarga Abu Darda ada sebuah masalah yang tidak akan diketahui dan dicari solusinya kecuali beliau harus nginap di rumahnya Abu Darda, berbicara kepada Ummu Darda hingga ngobrol. Maka diperbolehkan berbincang dengan non mahram wanita jika memang ada hajat. Dan catatan kedua, lepas dari fitnah. Tapi jika muncul fitnah, maka lebih baik untuk dihindari. Karena Salman tadi bertanya, "Masya'nuk, apa yang terjadi dengan dirimu?" Salman berbincang. Salman ingin mengetahui keadaan dari Ummu Darda radhiyallahu an dan suaminya Abu Darda. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita jumpai ya, kaum laki-laki yang tanpa hajat mereka berbicara dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Bebas berbincang, termasuk para wanita berbincang dengan kaum laki-laki tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Dan ini sangat-sangat menimbulkan fitnah. Betapa banyak kemudian laki-laki tergoda, terfitnah dengan suara kaum wanita. Awalnya mungkin hanya sekedar ya bahasa kita hanya sehelu saja gitu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak, misalnya begitu. Lambat laun mungkin ada kedekatan, hanya ngobrol yang tidak ada hajatnya. Maka ini dihindari jemaah sekalian. Karena apa? Nanti muncul fitnah. Setan itu pandai memainkan hati kita. Awalnya mungkin enggak apa-apa, kan tujuannya dakwah. Enggak apa-apa, kan kita ada kebutuhan dan seterusnya. Lama-lama kemudian tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Muncul fitnah jemaah sekalian. Setan sangat suka memainkan hati kita. Maka jika dipandang memang ada keperluan, dipandang memang tidak ada fitnah, maka monggo dipersilahkan. Karena Salman berbicara dengan Ummu Darda radhiyallahu anha. Yang keempat, hadis ini membawa faedah bolehnya bertanya pada perkara-perkara yang mengandung maslahat, walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Salman bertanya kepada Ummu Darda, dan ini bukan urusan Salman mestinya, karena ini urusan keluarganya Abu Darda dan Ummu Darda. Tapi Salman melihat ada maslahat, ada sesuatu yang harus dibenahi di keluarganya Abu Darda. Maka kemudian Salman bertanya, "Ada apa dengan keadaanmu ya Ummu Darda? Kok sepertinya tidak sebagaimana biasa, pakaianmu kusut, tidak terawat." Ternyata muncul ucapan cerdas dari Ummu Darda, "Saudaramu Abu Darda tidak hajat lagi sama dunia." Ini wanita cerdas jamaah. Seorang wanita yang tidak membuka aib suaminya lebar, hanya memberikan clue kepada saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan Salman dengan tidak kalah cerdasnya menangkap ada sesuatu nih di rumahnya Abu Darda ini. Sampai Ummu Darda memberikan kiasan, Abu Darda tidak butuh lagi sama dunia, pasti ada sesuatu ini. Dan tersirat jawaban bahwasanya Abu Darda itu jika malam beliau sangat rajin untuk beribadah. Tadi ketika dilihat oleh Salman, Abu Darda bangun di awal malam, sholat malam dari awal malam jemaah. Kemudian siang hari Abu Darda berpuasa sunnah. Bayangkan, berpuasa sunnah di siang hari, awal malam sudah sholat malam, hingga tanda petik istrinya nggak kesentuh, hingga istrinya memberikan kinayah pakaiannya kusut karena suaminya tidak butuh lagi sama dunia. Maka kemudian dihidangkanlah makanan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Tapi Salman menolak karena tidak enak toh. Tamu makan kemudian tuan rumahnya ngeliatin gitu.
saya tidak mau makan kecuali kamu juga ikut makan. Karena ini sudah bersaudara, maka dengan gampangnya Salman agak memaksa Abu Darda untuk ikut makan. Ya. Coba kalau panjenengan mertamu, gitu ya, disuguhi, monggo Pak, dipersilakan ngunjuk dahar. Panjenengan dahar ngunjuk, tuan rumahnya ngeliatin doa. Ternyata tuan rumahnya apa? Berpuasa. Pasti yang makan ini sungkan, Pak. Mau makan agak banyak kok sawangane gitu ya. Maka kemudian Salman apa? Maksa tanda petik Abu Darda, ayo makan. Saya nggak mau makan kalau kamu nggak ikut makan. Hanya kemudian batalkanlah puasanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan yang kelima, faedah dari hadis ini adalah bolehnya membatalkan puasa sunnah. Bolehnya membatalkan puasa sunnah. Dan ini jumhur ulama berpendapat bolehnya membatalkan puasa sunnah jika memang ada suatu keperluan dan tidak ada qadha kalau dia meninggalkannya. Karena hukum asalnya menjamu tamu niku napa? Kewajiban. Memuliakan tamu kewajiban. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan dhaifuhu, memuliakan tamunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk memuliakan tamu adalah ketika dihidangkan makanan, maka dia pun ikut menyicipi makanan pula. Jangan biarkan tamu kita mengicipi makanan sendiri sementara dia ngeliatin kita bengong gitu, Bang. Makan jemaah sekalian. Maka Salman Al-Farisi ya mengajak Abu Darda untuk makan, membatalkan puasanya. Dan puasa sunnah itu boleh ada di kuasa seseorang. Boleh dia terus berpuasa, boleh dia membatalkan puasa sekehendak dirinya. Dan tidak ada niat ya yang harus dihadirkan sebelum datangnya atau sebelum terbitnya fajar. Berbeda dengan puasa Ramadan sebagaimana tahun kita ini sekarang. Dia harus menghadirkan niat sebelum terbitnya fajar. Sebagian orang kebingungan untuk melafalkan niat dalam berpuasa Ramadan. Bukankah ketika kita menyiapkan hidangan makanan kita bangun jam 2, kita bangun jam 3, nanak nasi, kalau belum nanak nasi, ngengetin sayur, nyiapkan piring dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk apa? Makan pagi apa sahur? Pasti sahur jawabannya. Tidak ada orang nyiapkan jam segitu untuk makan pagi. Perilaku kita mempersiapkan sahur itu sudah sebuah niat jemaah sekalian. Bahkan malam pun andai kita beli nasi goreng karena pagi terlihat tidak ada masakan, maka malam itu kita sudah berniat untuk makan sahur puasa di esok harinya. Kenapa? Saya beli nasi goreng buat sahur. Sebagian orang kerepotan untuk melafalkan niat soalnya. Maka kita katakan dengan perilaku kita bersahur itu sudah sebuah niat. Sementara puasa sunnah itu boleh berniat ketika sudah matahari terbit. Asal sejak subuh belum habis satu mangkok soto ayam. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di Muslim hadis nomor 1154. Aisyah mengatakan, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaum. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Kemudian beliau bertanya, faqala hal indakum syai'? Ya Aisyah, adakah makanan? Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau beliau habis salat isyraq, maka beliau berkeliling ke rumah para istri untuk ngecek apa keadaan hari ini, apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Maka ketika giliran ke rumah Aisyah, beliau bertanya, ada makanan enggak hari ini? Maka Aisyah mengatakan, faqulna la, enggak ada Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa inni idan shaim, kalau gitu aku tak puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai di rumah para istri tidak ada makanan, beliau kemudian berniat berpuasa. Begitu indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Beliau tidak jumpai makanan di rumah para istri, beliau berpuasa sunnah. Panjenengan mungkin bisa seperti itu. Kalau hari ini pagi tidak dijumpai makanan, aku tak poso ya Bu. Besok lagi Pak, hari kedua,
Pak ndak masak, aku tak poso maneh. Besok hari ketiga Pak, ibu panjenengan mboten masak malih, paling panjenengan tanya, lapo ae sampean kok ping telung dino gak masak Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah tidak pernah neko-neko untuk urusan dahar beliau. Beliau sangat sederhana. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, jika beliau suka dengan sebuah makanan berselera, maka beliau dahar. Beliau santap makanan itu. Jika beliau tidak berselera, maka beliau tidak sentuh. Beliau tidak pernah mengomentari sebuah makanan. Ini kasinen. Ini kematangan. Ini gosong. Beliau tidak pernah komentar. Kalau beliau tidak selera, beliau taruh. Tidak beliau sentuh. Sehingga para istri dan para sahabat tahu, Nabi tidak selera. Tapi kalau beliau berselera, beliau sambil cakap, beliau dahar. Beliau pernah disuguhi cuka, beliau dahar, beliau mengatakan, enak ini makanan cuka ini. Tambah lagi, beliau dahar lagi. Suatu ketika pernah disuguhi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an, dop panggang, kadal gurun yang dipanggang, Pak, kalau kita kambing guling, ini dop guling. Dibakar kemudian disuguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan lembut beliau menolak dengan halus dengan perkataan beliau, ini bukan makanan kampungku. Saya tidak biasa makan ini. Nabi tidak mencaci maki makanan dop. Beliau tidak merasa jijik pula dengan ekspresi gestur tubuh beliau, tidak. Tapi beliau hanya mengatakan, kampung saya nggak ada kayak makanan kayak gini. Saya nggak biasa makan ini. Maka kemudian diberikanlah kepada para sahabat oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan para sahabat menyantap dengan lahap dan Nabi diam. Nabi tidak melarang, maka takrirnya beliau termasuk sunnah. Maka dop niku bukan termasuk binatang haram, karena dia makanannya bukan karnivora. Makanannya dia adalah tumbuh-tumbuhan dan buah. Maka tidak bisa dianalogkan dengan biawak yang dirica-rica 10.000 yang di pinggir jalan itu, Pak. Nyambi dan teman-temannya itu karnivora itu, Pak. Itu ayam dimakan, bebek dimakan. Itu 10.000-an, Pak. Sekarang 12.000 itu. Karena saya tahu di Karangpilang ada soalnya. Kalau saya lewat di rumah ibu saya. Itu tidak bisa disamakan. Ridop itu ya, kalau panjenengan googling nanti di media sosial itu ada itu. Bentuknya ginuk-ginuk gitu, Pak. Kalau kita mungkin agak agak gila mungkin barangkali ya, karena bukan makanan kita mungkin. Tapi itu halal, karena Nabi membiarkan para sahabat dahar kok. Nabi tidak melarang, cuma Nabi tidak suka. Nah, ketidaksukaan Nabi itu bukan berarti haram, tapi Nabi nggak biasa makan dahar itu. Tapi lihat bagaimana ucapan indah beliau tidak mengatakan, wih jijik nggak suka saya. Enggak, Nabi nggak katakan itu. Tapi Nabi bilang, di kampungku ini bukan makanan saya nggak biasa makan ini. Dengan halus Nabi menolak makan dop. Bagaimana sebuah akhlakul karimah jemaah sekalian, untuk tidak pernah mencaci maki makanan satupun. Satu kali pun tidak pernah Nabi mencaci maki makanan. Dan itu Abu Hurairah mengatakan. Dan kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, kalau kita melihat biografi Nabi, kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk makan beliau, maka kita akan dapati kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berakal. Dengan membaca sirah Nabi, dengan melihat akhlak Nabi, orang yang berakal, yang lapang dadanya, yang masih tidak terkontaminasi dengan sebuah kesalahan-kesalahan, dia akan bisa langsung mengatakan, oh ini Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan diri kita. Ya, kita ini kadang repot gitu ya. Sudah istri masak kita repot-repot, ya, belanja di melijo, kemudian mengolah segala macam. Ketika disuguhkan kita bilang gak enak, enakan warung sebelah. Kalau di rumah saya, Pak, kalau saya bilang enak gitu, Pak, ya, besok dimasakkan lagi bisa seminggu gitu, Pak. Iya, di rumah kalau saya bilang itu enak sekali, seminggu masak itu terus, Pak. Ya 2 hari sudah bosan, Pak, minta ganti lagi. Maka saya nggak bilang enak-enak sekali, nanti bisa seminggu saya makan itu terus soalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah ahdiya lana haisun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi ke rumah Aisyah, sudah siang.
Maka Rasulullah dikatakan pada beliau, "Ya Rasulullah, kita dapat hadiah dari tetangga Ansor berupa makanan hais." Hais niku makanan samin, minyak samin, keju campur sama kurma, Pak. Itu makanan enak niku, Pak. Jarang-jarang keluarga Nabi dahar seperti itu. Kalau beliau dapat hadiah dari para sahabat, baru beliau dahar agak naik sedikit lah rasanya. Maka beliau kemudian mengatakan, faqala arini falaqad asbahtu shaiman. Bawa kemari. Tadi pagi itu saya puasa. Nabi itu aslinya puasa, Pak. Ternyata oleh Aisyah dikatakan, ini loh ada hadiah hais, makanan enak Rasulullah. Bawa sini, saya tak makan. Loh, Nabi membatalkan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah niku pareng dibatalkan karena apa? Segendak pelakunya. Dan jumhur ulama mengatakan tidak perlu diqadha. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, bolehnya berpuasa sunnah kemudian dibatalkan jika memang ternyata ada keperluan. Termasuk tadi menjamu tamu, memuliakan tamu. Abu Darda yang berpuasa sunnah diminta oleh tamunya Salman Al-Farisi yang tidak berpuasa, kul, makan. Maka kemudian Abu Darda membatalkan puasanya, mereka makan berdua. Singkat cerita, maka mereka pun berdua tidur setelah makan. Kemudian di awal malam ternyata Abu Darda kebiasaannya itu sholat malam. Abu Darda kebiasaan bangun awal malam, Bapak Ibu sekalian. Awal malam ini ya, bukan malam banget, awal malam. Abu Darda sudah sholat tahajud. Karena memang terkenal Abu Darda itu orang yang zuhud, senang beribadah. Maka Salman mengatakan, jangan, tidurlah, ini belum waktunya. Kemudian bangun lagi untuk yang kedua kalinya. Kata Salman, belum. Persahabatan yang luar biasa, jemaah. Ya, tidak sungkannya Salman memberi nasihat kepada saudaranya Abu Darda, jangan, tidurlah, ini belum waktunya kamu sholat. Kemudian baru di akhir malam, kemudian barulah Salman mengatakan, inilah saatnya kita sholat. Maka mereka pun sholat. Para ulama menyebutkan, ketika Salman tadi mengatakan kami pun berdua sholat, maka maknanya bisa dua. Satu, mereka sholat sendiri-sendiri, cuma barengan. Sholat tahajud sendiri-sendiri, cuma barengan. Yang kedua, maknanya adalah mereka memang sholat bersama, jamaah. Karena boleh seseorang itu ya dengan ahlinya sholat malam, tapi jika tidak ada janjian sebelumnya dan tidak dirutinkan. Karena sholat malam yang berjamaah itu hanya di waktu Ramadan dengan taraweh. Tapi andai panjenengan mungkin bangun bareng sama istri sama anak, pas bareng jam 3, ayo jamaah, niku boleh. Sesekali tapi tidak boleh dijadikan rutin karena Nabi tidak pernah merutinkan seperti itu. Salman melakukan sholat seperti itu dengan Abu Darda. Maka para ulama memaknai dua, mereka sholat sendiri-sendiri tapi bersamaan, atau mereka sholat memang bersama jamaah. Nah, yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini adalah sesama kaum muslimin hendaklah saling memberi nasihat. Jika dilihat saudaranya, sahabatnya, temannya ada kelalaian, maka berilah nasihat. Jangan dibiarkan mereka dalam kesalahan. Salman Al-Farisi melihat Abu Darda saudaranya ini melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan apa? Bukankah beliau ahli ibadah, berpuasa sunnah di siang hari, sholat malam di malam hari? Apa kesalahannya? Kesalahannya apa? Mengabaikan istrinya, Pak. Tanda petik istrinya gak kesentuh. Maka Salman memberikan nasihat, innali rabbika alaika haqqan. Pada dirimu ada haknya Allah. Diri kita, Bapak Ibu sekalian, ada haknya Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Di diri kita pun ada hak kita. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu, istrimu, anakmu punya hak. Jangan diabaikan hak mereka. Mungkin di awal malam kita butuh istirahat. Tubuh istirahatkan, Bapak Ibu sekalian. Jangan dipaksa. Karena tubuh kita punya hak istirahat. Lelah seharian beribadah, lelah seharian bekerja, beraktivitas, tubuh perlu rehat. Itu haknya tubuh, jangan didolimi.
Mungkin malam, tengah malam, istri kita mungkin butuh dengan kita. Mungkin butuh. Jangan abaikan Bapak Ibu sekalian. Di akhir malam, Rob kita ada haknya. Salat tahajud, salat malam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau diriwayatkan membagi malamnya menjadi 3 bagian. Di awal malam beliau tidur, di tengah malam beliau sholat, dan di akhir malam beliau zikir, istighfar, muhasabah, dan seterusnya sampai waktu subuh datang. Jadi masing-masing ada hak yang harus kita tunaikan Bapak Ibu sekalian. Yang menarik, Salman Al-Farisi tidak langsung to the point. Kamu salah, istrimu gak kopen, dasteran kusut, enggak. Salman dengan indah memberikan preambul mukaddimah, Robmu punya hak atas dirimu, dirimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak. Tunaikan masing-masing haknya. Asal dari perkataan hadis ini dari Salman Al-Farisi. Tapi Nabi mengatakan apa? Shadaqah Salman. Seolah-olah ini perkataan Nabi SAW. Nabi membenarkan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-7. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penunaian hak. Seseorang tidak boleh berlebih-lebihan dalam satu porsi. Dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam ibadahnya, kemudian melalaikan urusan dunia, urusan keluarganya. Dia tidak boleh terlalu fokus untuk keluarganya, lupa dengan pekerjaannya, lupa dengan Robnya, dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing tunaikan pada porsinya masing-masing. Masing-masing punya hak yang harus kita tunaikan. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan dunia ini, masing-masing sudah tertunaikan hak-hak mereka. Jangan sampai kelak mereka menuntut kita di yaumul kiamah atas hak-hak yang kita zalimi. Istri kita punya hak, tunaikan hak dia. Di antaranya adalah berkata lembut, menyayanginya, memberi nafkah kepadanya. Jangan sampai istri kita kemudian menuntut kita di akhirat karena ternyata suaminya mengabaikan hak-hak dirinya. Dipergauli dengan baik, dicandai dan seterusnya, itu haknya istri jemaah sekalian. Bukankah Nabi SAW pernah beradu lari dengan Aisyah radhiyallahu anha? Bukankah Rasulullah SAW pernah mandi bareng dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha? Bukankah Rasulullah pernah menaikkan paha beliau untuk naiknya Hafsah ketika naik di onta yang tinggi? Kelemah lembutan Nabi SAW itu haknya istri jemaah sekalian. Dan boleh jadi Abu Darda melalaikan perkara itu hingga kemudian istrinya memberikan kinayah, pakainya kusut, suaminya tidak butuh sama dunia. Orang tua kita punya hak atas kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai orang tua kita menuntut kelak di akhirat karena kita sebagai anak tidak memberikan hak-hak mereka. Anak kita pun punya hak yang harus kita tunaikan. Jangan sampai mereka menuntut kita orang tuanya karena kita sebagai orang tua tidak menunaikan hak-hak mereka. Pembantu kita di rumah, andai kita punya pembantu, mereka punya hak. Jangan diperas keringatnya sementara mereka tidak digaji dengan yang sesuai. Tetangga kita punya hak yang harus kita tunaikan sebagai hak bertetangga. Teman kita pun punya hak sesama teman yang harus kita tunaikan. Masing-masing tunaikan pada tempatnya masing-masing. Pastikan diri kita tidak punya tanggungan kedoliman nanti di hari kiamat. Karena urusan kedoliman ini akan sampai menyusahkan kita. Bukankah Nabi pernah menerangkan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta sepeser pun. Tapi Rasulullah SAW meluruskan pendapat para sahabat. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dari umatku dengan membawa pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, tarawehnya, tadarus Qur'annya, infaknya, sholat jamaahnya, dan seterusnya dari amal-amal soleh.
di saat bersamaan dia membawa dosa memukul orang, mendolimi orang, berkhianat, ngambil hartanya orang dan seterusnya, maka masing-masing akan diambil kebaikan-kebaikan kita diberikan pada orang yang kita dolimi. Habis semua, masih menuntut rombongan berikutnya, ya Allah belum kami dapatkan hak-hak kami ya Allah, maka dosa mereka ditimpakan pada kita, kemudian kita dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah jemaah sekalian. Maka Islam sangat memberikan perhatian kepada penunaian hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kesibukan beliau mengurus umat, terkadang beliau mengurus musuh-musuh Islam, menjaga stabilitas negeri. Toh beliau setiap sore kalau berkumpul di rumah para istri, beliau sempatkan mencium para istri. Betapa tidak romantisnya jemaah sekalian. Masya Allah jemaah. Beliau pernah tidur satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam masalah ibadah adalah sebuah hal yang tidak proporsional. Apalagi berlebih-lebihan untuk urusan dunia. Abu Darda itu sangat semangat dalam beribadah. Itu kata Salman ada kesalahan. Lu apalagi orang yang urusan dunianya ternyata porsinya lebih banyak daripada dunia. Apa tidak tambah fatal dia? Pagi berangkat, ketemu pagi lagi. Pagi berangkat, anaknya belum bangun, dia datang, anaknya masih tidur lagi. Kapan dia mencandai anak? Kapan dia ngobrol sama istri? Masing-masing punya hak Bapak Ibu sekalian. Tunaikan mereka hak-haknya. Dan ngobrol dengan istri itu bukan perkara yang ringan. Bukan anggapan sebagian orang, wah nggak ada manfaatnya ngobrol sama istri. Itu sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol dengan istri, bercanda dengan istri, ya, itu sebuah ibadah tersendiri jemaah sekalian. Di Sahih Muslim hadis nomor 1006, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun." Dan kalian menggauli para istri kalian itu adalah sedekah. Kumpul dengan istri yang notabene itu memang kebutuhan syahwat kita, ternyata adalah sebuah ibadah dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafkah seorang suami kepada istri, suapan makanan yang dia suapkan pada istrinya, yang mungkin saat itu ketika dia suapkan mungkin istrinya sedang sakit, mungkin sedang tidak selera makan kecuali tangannya istri suami yang harus menyuapi dirinya. Mungkin yang muncul hanya kecintaan di awal, tapi ternyata nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim hadis nomor 1628? Walasta tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ajirta biha hatta al-lakhmata tahja'aluha fi fimra'atik. Tidaklah engkau memberi nafkah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Sampai suapan nasi yang engkau berikan pada istrimu itu adalah sebuah sedekah. Bahkan ngobrol kita Bapak Ibu sekalian dengan istri itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para suami pulang kerja, mungkin pulang capek kajian, istrinya cerita, engkau aisy kesel aku. Paling ceritanya diulang-ulang maneh. Padha mbek sing wingi, apal aku wisan. Betapa banyak kita Bapak Ibu sekalian, terutama para suami, tidak begitu mengindahkan ketika istrinya mau berbincang dengan kita. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Bukhari hadis nomor 117. Ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepernah bibinya Ibnu Abbas, maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, bisa fi baitin khalati Maimunah binti Al-Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah binti Al-Haris istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha fa sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya summa jaa ila manzilihi fa shalla arba'a rakaatan summa nam. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumah giliran bibiku Maimunah. Nabi melaksanakan salat isya, kemudian beliau pulang ke rumah bibinya, kemudian beliau salat 4 rakaat, kemudian beliau tidur. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari membawakan bab ini di bab As-Samir fil Ilm, begadang karena ilmu. Imam Bukhari membawakan hadis ini di nomor 117 itu di bab tentang begadang karena mencari ilmu. Padahal hadis yang dibawakan adalah Rasulullah ngobrol dengan Maimunah selepas sholat isya. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Karena di tempat yang lain Imam Nawawi membuat bab tentang makruhnya berbincang selepas sholat isya tanpa ada hajat. Jika tanpa ada hajat ada keperluan ngobrol setelah isya itu makruh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas isya di giliran rumahnya Maimunah, giliran malam itu beliau ngobrol dulu dengan Maimunah baru kemudian beliau tidur. Menunjukkan ngobrol dengan istri itu ada hajat, berarti berpahala. Canda dengan istri Pak, ngobrol. Ya enggak usah serius-serius lah, enggak usah bahas tentang ekonomi makro, geopolitik, terus rudal, drone, itu enggak usah bahas gitu lah, enggak usah. Terlalu berat nih Pak. Bahas tanaman yang di depan rumah yang belum disirami, ngoten mawon. Yang ringan-ringan saja lah. Atau cerita anak tadi sekolah, gimana di rumah dan seterusnya. Yang ringan-ringan saja. Ada suami nih kalau ngobrol sama istrinya enggak sampai 5 menit piring melayang Pak, kaca pecah. Tapi ngobrol sama teman-temannya se-circle, bisa sak jaman, bisa berjilid-jilid cerita, ngobrol rono rene, entah apa yang diobrolkan. Tapi pulang ke rumah ngobrol sama istrinya, bosen Pak. Kata orang Inggris, why not? Ada apa? Kenapa? Kok pulang ke rumah kok kesawangannya nggak betah ngoten. Senengannya nongkrong. Rumah itu Bapak Ibu sekalian, tempat singgah hati kita, para suami. Sampai kemudian ada istilah baiti jannati. Rumahku ibarat surga. Bukan baiti nari. Masuk rumah umum Pak. Enggak. Mari kita jadikan rumah tangga kita sebagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya hanya sekian petak aja Mas Len. Yang kalau Rasulullah sujud harus menekuk kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah yang sempit itu beliau membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Yang kuda-kuda kaum muslimin sampai menjejak kaki di Siprus, sampai menjejak kaki ke benua biru Eropa. Berawal dari mana? Dari rumah sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istri. Karena beliau jadikan komunikasi dengan para istri komunikasi yang produktif. Jadi perbincangan kita dengan istri yang hanya mungkin 5, 10, enggak sampai 1 jam lah, tapi berkualitas. Mungkin perjumpaan kita dengan istri karena kita bekerja, sibuk di luar, mungkin jarang kita bertemu dengan istri. Kalau panjenengan datang di rumah, sampai di rumah, kemudian istri bercerita ini itu, coba dengarkan Pak. Dengarkan saja. Walaupun mungkin panjenengan sambil ngantuk-ngantuk dengarkannya, kayak gini bubuk ngoten. Dengarkan saja. Kenapa? Sebagai bentuk kita sayang dengan istri. Sebagai bentuk kita menghormati istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan Maimunah sebelum beliau sare setelah pas salat Isya. Ngobrol Pak. Padahal makruh tanpa ada hajat berbincang setelah sholat isya. Menunjukkan berbincang dengan istri ada nilai pahala tersendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan jika telah diberi nasihat, maka hendaklah orang yang diberi nasihat berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin panjenengan pernah diberi nasihat seseorang, teman kita, sahabat kita,
ya, tentang perkara-perkara yang kurang baik pada diri kita, maka bersyukurlah yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita berusaha memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki diri. Karena disebutkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda itu menikah 2 kali. Ya, menikah 2 kali. Tapi bukan dengan 2 istri sekaligus ya. Jadi Ummu Darda yang dikisahkan di hadis tadi itu sedo, meninggal dunia. Kemudian beliau menikah lagi dengan seorang wanita dari kalangan tabi'in. Yang bernama Hujaimah Al-Himyariyah. Diriwayatkan Hujaimah Al-Himyariyah ini seorang anak yatim piatu, diasuh oleh Abu Darda dari kecil. Kemudian diikutkan majelis-majelisnya para sahabat. Jadi muridnya Abu Hurairah, jadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi seorang fakihnya tabi'in di kalangan pertengahan. Maka setelah Ummu Darda meninggal dunia, maka kemudian dinikahilah Hujaimah ini. Kemudian bergelarlah untuk memudahkan panggilannya menjadi Ummu Darda As-Sughra. Yang meninggal tadi, yang di hadis tadi, yang pakainya kusut, yang ngobrol sama Salman, itu Ummu Darda Al-Kubra. Untuk membedakan dengan yang pertama dengan yang kedua, maka yang dari kalangan tabi'in dipanggil dengan Ummu Darda As-Sughra. Apa yang kita bisa ambil dari kisah perbaikan diri Abu Darda setelah diberi nasihat oleh Salman Al-Farisi? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Darda meninggal dunia, maka Ummu Darda Al-Sughra ini kan menjanda. Ya, menjanda. Kemudian suatu ketika datanglah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meminang istri dari jandanya Abu Darda, yaitu Ummu Darda As-Sughra. Ternyata Ummu Darda mengatakan, sami'tu Abu Darda radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Darda dengan halus menolak pinangan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sambil menyitir sebuah hadis, aku mendengar dari suamiku Abu Darda mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuh, ayyuma imra'atin tuwaffiya anha zawjuha fatazawwaj ba'dahu fahiya li akhir azwajiha walastu uridu bi Abi Darda badalan. Aku mendengar Abu Darda mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang ditinggal mati suaminya, kemudian wanita ini menikah lagi, maka ia akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Paham, Pak? Janda kemudian dinikah oleh seseorang, maka kalau Allah takdirkan mereka berdua masuk surga, maka janda ini akan bersama dengan suaminya yang terakhir, bukan suaminya yang pertama meninggal. Maka aku tidak ingin mencari pengganti Abu Darda. Aku pengen bersama Abu Darda di surganya Allah Subhanahu wa taala yang melamar Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa rahasianya jemaah sekalian? Ternyata setelah diberi nasihat oleh Abu Salman Al-Farisi radhiyallahu an, berubahlah Abu Darda radhiyallahu an menjadi perhatian dengan istrinya. Maka kita lihat bagaimana Ummu Darda As-Sughra tidak mau dinikahi oleh orang lain. Pengennya bersama dengan Abu Darda. Untuk menunjukkan bagaimana baiknya Abu Darda bermuamalah dengan Ummu Darda As-Sughra. Lalu bagaimana dengan seorang gadis yang ketika dia meninggal dunia, ketika Allah takdirkan dia masuk surga, bersama siapa dia? Dengan sinten, Pak? Karena di surga tidak ada yang jomblo, Pak. Di surga itu harus berpasangan. Maka kata para alim ulama, mereka akan dinikahkan dengan laki-laki yang jomblo pula, yang meninggal, yang Allah memang takdirkan masuk surga. Jadi di surga tidak ada orang sendirian, Pak, ngenes mangke, Pak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bersamakan kita dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara faedah hadis ini, bahwa kebahagiaan sejati seorang suami itu ada di rumahnya. Kebahagiaan sejati seorang suami ada di rumahnya.
Allah Subhanahu wa taala isyaratkan itu di surah Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istri agar ia merasa litaskuna ilaiha, merasa senang. Maka kalau suami di luar rumah datang syahwatnya, apa yang Nabi perintahkan? Suruh pulang ke rumah, Pak. Suruh pulang ke rumah. Walaupun engkau sedang ada di atas open katanya. Untuk menunjukkan bagaimana rumah itu tempat kebahagiaan seorang suami. Allah juga berfirman di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari yang sebangsa, kemudian dijadikanlah kita cenderung dan merasa nyaman dengannya. Lah kalau ada Bapak Ibu sekalian, suami kok merasa nggak nyaman di rumah, itu berarti ada sesuatu, ada something katanya orang. Ada sesuatu pasti. Saya pernah naik kendaraan online, Pak, yang bermerek itu. Saya nggak sebut namanya. Saya tanya yang ngedrive itu, dia tidur di poolnya. Terus saya tanya, yang tidur di pool itu yang masih bujang atau yang sudah keluarga, Mas? Ya banyak yang keluarga juga, Pak. Loh, memang boleh sama perusahaan yang sudah berkeluarga, kan punya rumah sendiri. Iya, Pak, kalau di situ di mes itu dibuat pelarian sama mereka, Pak. Loh, kenapa? Ya di rumah banyak masalah terus lari tinggal di mes katanya. Jadi mesnya yang aslinya untuk bujang-bujang itu, yang di rumah tidak ada keluarganya, kemudian dijadikan pelarian untuk mereka yang punya masalah di rumahnya. Masya Allah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmatnya panjenengan ya, sibuk di luar, capek di luar, pulang ke rumah disambut dengan senyum manis istri tercinta kita. Betapa bahagianya, luluhnya hati kita dengan ditanya, "Mas, sudah makan belum?" Maka lihatlah bagaimana ibunda kita Khadijah binti Khuwailid teladan untuk kita semua, teladan untuk para istri. Ketika Nabi SAW dalam keadaan ketakutan ketika menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril, didekapnya oleh malaikat Jibril sampai kemudian mengatakan Iqra, Iqra. Maka Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Takut kan jemaah sekalian? Manusiawi ini. Nabi bertemu dengan makhluk yang tidak pernah beliau jumpai, didekap lagi kondisinya, dadanya sesak beliau, selimuti aku, selimuti aku. Lihat perkataan Khadijah binti Khuwailid diabadikan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Beliau mengatakan kata kepada Rasulullah, wahai suamiku, demi Allah, wallah, selama-lamanya Allah tidak akan menghinakan dirimu. Lihat perkataan Khadijah. Ya. Khadijah tidak bertanya pada Rasulullah, ada apa tadi di Gua Hira? Di jalan ada apa? Dibegal tah? Enggak. Khadijah tidak bertanya apa yang beliau lakukan atau yang beliau terima alami di jalan. Beliau langsung memberikan ketenangan hati pada Rasulullah SAW dengan mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan Allah selama-lamanya. Engkau orang suka menyambung tali silaturahim, engkau suka membantu orang yang fakir, dan seterusnya. Dari semua adab-adab kebaikan Nabi disebutkan. Lihat, Nabi tenang jemaah sekalian. Itulah fungsi salah satu istri di rumah, memberikan ketenangan pada hati seorang suami ketika dia kalut mungkin di pekerjaan di rumah, di kantor, ribut dengan teman sekantor, pulang ke rumah, pulanglah. Ada istri di rumah. Jangan mampir di warkop. Di warkop Pak nggih. Beli kopi bayar. Bayar, panjenengan ngeten, matur nuwun Mbak. Enak kopi nih. Di rumah Pak yang buatin istri kita ndak pernah bilang jazakillah khair, barakallahu fik, matur nuwun istriku tercinta, ndak pernah. Wancen itu kasih istri ngono. Seringkah kita mengucapkan barakallahu fik pada istri kita? Seringkah kita mengucapkan jazakillah khair wahai istriku tercinta? Sering napa mboten? Koyok sinetron Ustaz. Kok sinetron Islami ya. Mungkin lidah kita agak kaku Pak kalau panjenengan ndak biasa kayak gitu.
Padahal kita setiap saat ketemu teman-teman kajian kita, ketemu bubaran barakallahu fik, masya Allah antum bla 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 bla. Ketemu istrinya, pasti ada yang salah ini diri kita ini, Pak. Coba panjenengan biasakan barakallahu fik untuk anak-anak, ucapkan doa. Ini doa, Pak. Barakallahu fik itu doa. Doa keberkahan rumah, kalau enggak ada keberkahan, habis rumah itu, Pak. Isinya perang terus saya, rudal sana, drone sana, Pak. Gak enak rumah kayak gitu. Apalagi sudah nggak dibacain Quran di rumah, nggak ada sholat sunnah, waduh, tambah nemen nih rumah itu. Katanya orang sowung, katanya orang Jawa. Bener ada orangnya tapi sowung, dalam penglihatan batin orang sowung, Pak. Kalau panjenengan yang tahu Jawa, sowung itu paham. Ada orangnya tapi serasa nggak ada orangnya. Mari kita jadikan rumah kita tempat kita kembali menata hati kita bersama-sama keluarga, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anugerahkan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keluarga kita senantiasa rezeki yang halalan thayyiban mubarak. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kita kesehatan afiat fid dunia wal akhirah. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan semua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ada pertanyaan, Pak nggih? Nggih. Saya diwanti-wanti 10 menit sebelum adzan loh, Pak. Satu setunggal mawon, Pak. Bisa ketemu, bisa beribadah ke Ustaz. Ini Ustaz, ada seseorang habis sholat isya terus tarawih. Habis itu terus dia itu ngaji. Terus sampai ngaji itu sampai malam kira-kira jam 9 itu. Terus ditegur sama istrinya. Pak, sudah malam, Pak. Waktu kita tidur gitu. Terus dia itu dilanjutkan aja sampai jam 9 lebih. Terus itu apakah termasuk mengabaikan istri? Ustaz, mohon penjelasan. Katosnya panjenengan curhat nih katosnya. Ibu datang ngadep, Pak. Ibu di bawah. Ya mungkin istri itu karena sayang sama kita, Pak. Lihat kondisi kita, capek dan seterusnya, sayang. Kayak Rasulullah nih, ketika Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya, Aisyah kan berkata, ya Rasulullah, tidakkah cukup Anda ya Rasulullah dengan kaki bengkak seperti ini? Itu menunjukkan sayangnya istri, Pak. Bukan untuk menyegah ibadah kita, enggak. Cuma sayang, perhatian. Alhamdulillah kalau ada seorang suami, istrinya ngomong kayak gitu, berarti perhatian suami istrinya. Yang bahaya itu kalau istrinya menengai, Pak. Oh, ini bahaya malah. Alhamdulillah kalau istrinya masih punya seperti itu. Maka kalau panjenengan sik kurang sak jus maneh. Ngoten, Pak. Insyaallah ini istrinya paham, Pak. Karena boleh jadi panjenengan istrinya minta ya tadi Bapak yang cerita tadi itu ya. Mungkin istrinya mungkin butuh untuk ditemani, Pak. Berikan haknya. Tadi kata Nabi kata Salman, keluargamu alaika haqqon, ada hak, tunaikan haknya. Kapan Allah nanti kita nanti sepertiga malam terakhir panjenengan bisa bangun lagi, sholat, ngaos Quran malih. Istri punya hak, tunaikan haknya. Barangkali anak butuh kebutuhan ini nih, tunaikan haknya. Panjenengan pulang jam 10, toko tutup semua. Anak butuh ini. Lo tutup toko nilai, sesuk ae kasep, Pak, sesuk sekolah wis digawe. Gara-gara kita malam sampai jam 10. Berarti haknya tidak terpenuhi. Allahu a'lam bishawab. Cekap nggih, mugi-mugi manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian panjenengan sedaya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.